Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, all friends dimanapun berada. Semoga kabar baik untuk panjenengan semua, kita semua di pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini. Amin. Dan kali ini ya, aku ajak untuk sedikit mereview dari satu bus parvis miliknya PO Tunggal Dara yang cenderung masih baru ya, dengan bodinya Laksana. Nah, ketika aku masuk di ruangan kabinnya yang terdiri dari 32 seat dan ditambah seat extension yang ada di depan. Nah, ini ya fasilitas yang ada sudah aku deskripsikan lewat video ini. Dan karena memang kabinnya terbatas, tidak seperti big bus, maka TV ya cukup ya terbaca sampai di belakang. Ada jam sebelah kiri dan sirkulasi AC-nya tidak bisa diragukan lagi ya, keren, cool, meskipun kondisinya di hari ini sangat panas. Dan disiapkan juga bagasi kecil yang ada di kiri kanan dari passengers. Dan ada dua pintu, depan dan belakang. Ketika kita buka yang depan, ya standar keren banget ya, untuk ada tataran kaki untuk naik ke dalam kabin. Dan ini kebetulan bannya baru ya, depan baru ro ya, dipakai untuk hari ini ke Pacitan. Dan kekuatan dari NKR 71 tidak bisa diragukan lagi ya, dengan kapasitas mesinnya 4570 cc. Ini mampu untuk membawa secara nyaman 33 sampai 35 penumpang sebenarnya. Jadi sudah sesuai dengan seat kabin yang ada di Tunggal Dara Pariwisata ini. Dengan warna cat yang unik pink ya, dan modelnya yang aku suka itu tidak neko-neko, tidak banyak tulisan, polosan tapi manis seperti ini. Makanya aku coba untuk trip menggunakan bus ini di pagi sampai sore, malam ya malah. Dan nanti ya kita ulas ketika jalan trip. Dan bus ini ya menawarkan banyak stabilitas maksimal di kelasnya. Selain tadi mesin sudah aku sebutkan, ini juga dimensi panjangnya cukup mungil ya, untuk kategori bis medium, tapi tidak tinggi banget ya, tapi serasi seperti yang ada di depan ini ya. Di sawang juga penak. Panjang yaitu 7 meter lebih 445. Yo, aku aja ngetrip ya seperti apa di jalur Wonogiri Kota sampai Pacitan. Yo friends, start jam 7 pagi tepat di depan rumah aku kebetulan ya. Ngumpulnya di situ bawa ibu-ibu Dawis ya, dari Sakura 1 RT 01 RW 04 Giriwono Wonogiri. Dan sekarang sudah masuk di jalan besar ya, Alas Ketu ya, depan kiri itu jalurnya pasti mulus ya, sehingga dengan kehandalan dari bus ini nyaman banget. Dan di depan aku ini melewati alun-alun kota Wonogiri yang sekarang baru rame, ada Car Free Day. Sebelah kiri aku ini adalah SDN 1 Wonogiri. Nah, sebentar lagi akan melalui jembatan utama yang paling panjang dan besar double track ya di Kabupaten Wonogiri, yaitu Jurang Gempal. Karaoke, kami mau karaoke. Oh, nanti habis sarapan. Habis sarapan, friend. Karaoke nih. Lanjut ya ke arah Ngadirejo, dan kebetulan menghadap ke arah timur persis. Matahari ada di depan kami, friends.
dan segera melewati satu jembatan yang unik ya di Kabupaten Wonogiri, namanya Jembatan Gedong. Dual track juga menghubungkan Kecamatan Ngadirejo ke Kecamatan Nguntoro Nadi. Dan di depan ini jalurnya ke jalur Batu dan Pacitan. Jalurnya itu tidak mulus ya friends, seperti ini, makanya tadi mumbul-mumbul ya. Namun meskipun mumbul-mumbul ya, tetapi masih empuk ya di depan. Kebetulan aku paling depan, jadi shocknya itu empuk banget dia. Kiri kanan goyah begitu. Justru aku lebih mengarah terlalu empuk begitu ya. Di depan aku ini adalah jalur yang disebut dengan alas pegat ya di sini ya. Mungkin friends semua yang dari luar kabupaten pernah juga melihat vlog ya tentang alas pegat ini ya, seperti ini. Jalannya memang separuh bagus, separuh kurang bagus. Nanti kita akan masuk di jalur yang kurang bagusnya. Dan sebelah kanan ini view-nya cantik banget, apalagi kalau sore hari. Karena bisa melihat Waduk Gajah Mungkur dari sisi ini friends. Nah kemudian ada turunan tidak begitu terjal. Nah ini adalah menembus dua gunung kiri dan kanan. Inilah yang disebut dengan alas pegat. Orang ya diyakini ini adalah jalur atau alas yang mistis ya, seperti itu. Tetapi aman karena aku juga sering lewat wirawiri di sini bahkan malam hari. Nah jalurnya ini tikungannya manis banget ya, seperti ini ya. Nanti kalau sudah masuk di jembatan ini mulai perbaikan, artinya sudah mulai bukan hot mix lagi tapi perbaikan. Nah seperti yang di depan aku ini sudah mulai. Dan satu kelebihan dari bus medium ini ya, NKR 7.1 ini sekali lagi ya, shocknya itu empuk banget ya. Bahkan kalau aku ngarani kempukan. Jadi kelemahannya ketika jalannya itu bergelombang, itu kiri kanannya itu penumpang terasa banget, sehingga driver harus mengurangi kecepatan itu ya. Solusinya di situ. Kalau kekencengan kemudian jalannya itu berombak, itu kerasa kiri kanannya. Jadi driver Mas Joko alon-alon mas nek dalane elek begitu ya. Itu salah satu apa ya, kekurangan ya. Sebenarnya nggak kekurangan sih, karena apa? Karena semua bus pun juga demikian. Karangturi. Slang Pak. Slang kok tak bisa Pak. Ini drivernya Mas Joko. Kemudian dengan Pak Tri co-drivernya. Ya untuk daerah Batu Retno ya, jalannya ngombak seperti ini ya. Namun dengan menggunakan NKR 71 ini sok depannya empuk banget ya, kayak Mercy. Sudah ngisi angin klakson ya di Batu Retno. Jam 9 sampai di Batu Retno ngisi angin klakson dulu. Dan di jam 9 ini masuk di kota kecamatan Batu Retno. Di depan adalah penempatannya. Nah ini pertigaan ke kanan ke Giri Woyo, Giri Tontro, Yogyakarta ya. Nah di depan ini sudah masuk menuju langsung ya ke Pacitan. Dan membaca literaturnya dari Isuzu Elf NKR 71 ini ya, memang banyak kelebihan di samping yang pertama tadi, yaitu kapasitasnya besar, panjang, sehingga bisa muat 35 penumpang. Di samping itu mesin yang tangguh dengan cc 4500 lebih
dikenal kuat ya, apalagi di rute-rute yang jarak jauh seperti Pacitan dengan medan yang berliku-liku dan penuh dengan tanjakan, karena torsinya sangat cepat dan akurat. Suku cadangnya melimpah karena jaringan Isuzu pastilah luas banget ya. On the deal-nya cepet banget dan mudah ditemukan. Oke, setengah jam lanjut sampai di Punung. Dan yang kuanggap kelemahan ya sebenarnya ya bukan kelemahan ya, karena mayoritas dari medium itu bermesin di depan. Artinya ketika seperti aku ini ya membuat video kemudian di depan sendiri, itu terasa sekali suara mesinnya itu agak bising ya memang. Tapi dikembalikan ke karoseri ya, dengan semakin canggihnya karoseri maka rasa bisingnya ya, jadi suara bisingnya itu akan bisa terkendalikan seperti di karoseri Laksana ini. Sekarang aku berada di Putra Samudra yang ada di Kota Pacitan ya, pusat oleh-oleh sampai di sini dengan tunggal darah pariwisata medium. Jadi seatnya hanya 32, extension menjadi 34 ya, tambah 2 lagi. Dan dengan tunggang darah nyaman dan tidak berat di kantong karena satu tripnya tidak mahal ya. Apalagi kalau pertemanan ya dengan tunggal darah. Ya. Dan akhirnya aku akhiri ya friends review singkat tentang Isuzu Elep NQR 7.1 dan segala kekurangan dari review dan perjalanan ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo ditambah kekurangannya lewat kolom-kolom komentar supaya lebih lebih detail lagi. Siapa yang punya pengalaman naik ini silahkan ditambahkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog.